Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di Dapur Family 5. Kali ini saya akan berbagi resep dan tutorial cara membuat kulit puff pastry ya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari kami. Terima kasih. Adapun bahan-bahan untuk membuat kulit puff pastry adalah 250 gram tepung terigu protein tinggi, 100 ml air suhu kulkas, 125 gram cosfet nanti untuk laminasi ya pemirsa, 35 gram margarin suhu kulkas juga. Di sini ada 1 butir telur ukuran sedang, saya ambil putihnya saja ya pemirsa, 25 gram susu bubuk, 2 gram garam, 35 gram gula halus, 1 gram vanili bubuk. Lalu kita siapkan wadah bersih ya pemirsa. Kita tuang tepung terigu sambil diayak ya. Lalu kita tambahkan gula halus, susu bubuk. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita ayak lagi ya pemirsa, biar nanti tepungnya tidak bergerindil ya. Selanjutnya kita tambahkan garam, vanili bubuk, lalu margarin suhu kulkas ya pemirsa. Ini saya memakai tangan saja ya, tangan sudah dicuci bersih. Lalu kita aduk-aduk ya, hingga margarin dan tepung terigu tercampur hingga rata ya. Kita aduk-aduk hingga tekstur adonannya berpasir seperti ini ya pemirsa. Lalu kita tambahkan putih telur. Kita aduk-aduk lagi. Dan kita tambahkan air suhu kulkas ya pemirsa. Ini menuangnya sedikit-sedikit saja sambil kita aduk terus. Ini kita uleni hingga nanti adonan kalis ya pemirsa. Nah, ini sudah cukup ya pemirsa, tekstur adonannya sudah pas, tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembek ya. Lalu kita tutup dengan plastik biar tidak kering ya, biar tetap lembab. Untuk 100 ml air ini saya pakai hanya 80 ml ya, ini sisanya kurang lebih 20 ml ya pemirsa. Selanjutnya kita istirahatkan hingga 45 menitan ya, biar nanti adonannya rileks dan gampang digilasnya nanti. Lalu di sini saya siapkan bahan cosfetnya ya pemirsa. Ini saya bagi menjadi 2 bagian sama beratnya ya. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat adonan yang kita istirahatkan tadi ya. Ini sudah 45 menitan ya pemirsa. Lanjut kita akan bagi menjadi 2 bagian ya pemirsa, sama beratnya juga. Kita ambil 1 bagian, lalu kita padatkan dan kita bentuk bulat ya. Lalu kita gilas ya pemirsa.
Kita gilas agak lebar. Bagian tengah jangan terlalu tipis ya pemirsa, agak tebal dari bagian pinggir ya. Soalnya nanti untuk menempatkan kosvetnya, biar nanti waktu digilas tidak bocor. Kita pipihkan sedikit bahan kosvetnya ya pemirsa. Kita padatkan, lalu kita taruh di tengah ya. Jika kurang lebar, kita lebarkan lagi ya pemirsa. Lalu kita tutup adonan kosvetnya dengan adonan tepung ya, hingga tertutup rapat. Lalu kita kunci ya pemirsa, biar nanti adonannya tidak bocor ya. Selanjutnya kita bungkus dengan plastik ya. Di sini saya memakai plastik wrap ya pemirsa. Lalu kita bungkus biar tidak kering. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya pemirsa. Ini untuk adonan teknik gulung ya pemirsa. Lalu sisa adonan tadi kita bentuk bulat juga. Kita padatkan. Selanjutnya kita gilas ya. Kita gilas nanti hingga membentuk persegi 4 ya pemirsa. Kita tipiskan adonan. Ini untuk adonan teknik kosvetnya yang dioles ya pemirsa. Nah, setelah itu kita akan olesi permukaan adonan yang kita gilas tadi dengan bahan kosvet ya pemirsa. Ini kosvetnya saya bagi menjadi 3 bagian ya. Saya ambil sepertiganya, lalu saya oleskan di atas permukaan adonan ya. Ini kita oles dengan kosvet hingga merata ya pemirsa. Jika sudah merata, lalu kita lipat ke arah dalam ya pemirsa, kedua sisinya. Ini lipatan pertama bentuk lipatan single ya pemirsa. Kita rapikan sebentar. Lalu kita bungkus dengan plastiknya biar tidak kering, dan kita istirahatkan kurang lebih 15 menitan ya di suhu ruang ya pemirsa, bukan di kulkas. Selanjutnya kita akan menggilas dengan adonan yang tadi kita istirahatkan ya pemirsa. Ini kita buka plastiknya. Ini untuk adonan metode gulung ya pemirsa. Kita beri tepung sedikit.
biar nanti waktu digilas tidak lengket ya pemirsa. Ini saya rolling pinnya ganti dengan rolling pin yang agak besar ya pemirsa, biar mudah dan cepat menggilasnya. Sama kita gilas hingga nanti membentuk persegi panjang. Setelah digilas pemirsa dan berbentuk persegi panjang seperti ini, lanjut kita akan gulung ya pemirsa adonannya. Lalu akan kita gilas lagi ya pemirsa. Sama kita gilas dengan ketebalan setengah sentimeter seperti tadi ya pemirsa, hingga berbentuk persegi panjang. Nah setelah itu kita rapikan kedua ujungnya ya pemirsa. Lalu kita lipat kedua sisinya ke tengah ya. Dan kita lipat lagi ya pemirsa. Ini bisa dikatakan lipatan double ya. Setelah itu kita bungkus dengan plastik wrap biar tidak kering ya adonannya. Jika tidak langsung dipakai, ini bisa disimpan di freezer ya pemirsa. Sewaktu-waktu bisa kita gunakan, tapi sebelumnya harus dibiarkan di suhu ruang terlebih dahulu ya. Lanjut kita akan menggilas lagi dengan adonan yang teknik oles ya pemirsa, yang sudah diistirahatkan tadi kurang lebih 15 menitan ya. Kita gilas lagi hingga ketebalan setengah sentimeter dan berbentuk persegi panjang. Setelah itu kita akan mengoles permukaannya dengan kosvet ya pemirsa. Ini olesan yang kedua ya pemirsa. Setelah dioles secara merata, lanjut kita lipat ke tengah ya pemirsa. Ini lipatan yang kedua ya pemirsa, lipatan single. Lalu kita bungkus plastik lagi dan kita istirahatkan kurang lebih 15 menitan ya. Setelah 15 menit diistirahatkan, lalu kita gilas lagi ya pemirsa. Sama ketebalannya, dan kita gilas hingga nanti berbentuk persegi panjang.
Lalu kita oles lagi ya pemirsa dengan bahan koswetnya. Kita oles hingga merata di permukaan. Ini olesan yang ketiga atau yang terakhir ya pemirsa. Kita lipat ke tengah. Ini lipatan yang terakhir ya pemirsa. Kedua sisi kita lipat ke arah tengah, lalu kita lipat lagi ya pemirsa. Nah, ini lipatan terakhir ya, lipatan double namanya pemirsa ya. Lalu kita bungkus dengan plastik wrap ya, biar tidak kering. Sama seperti tadi ya, jika tidak langsung digunakan, ini bisa kita simpan di freezer ya pemirsa, dan bisa kita gunakan sewaktu-waktu, tapi ditaruh di suhu ruang terlebih dahulu ya sebelum digunakan, baru kita pipihkan. Lanjut kita akan menggilas dan membentuk adonan yang pertama ya dengan teknik gulung ya pemirsa. Setelah digilas dan berbentuk persegi 4, kita rapikan ke semua sisinya ya. Kita potong bagian pinggir-pinggirnya. Ini kita bagi menjadi 4 bagian ya, kurang lebih per potong 8 x 8 cm ya pemirsa. Ini langsung saya bentuk ya pemirsa, dan mau saya buat bentuk segitiga, jadi tidak saya simpan di freezer ya, biar tahu nanti hasilnya seperti apa ya adonannya setelah di oven. Ini bisa kita gilas lagi, ditipiskan sedikit ya pemirsa biar lebih lebar ya. Lalu saya isi dengan isian selai nanas ya pemirsa. Lalu kita lipat seperti piramid ya. Sebelumnya kita siapkan loyang terlebih dahulu yang sudah diolesi margarin putih ya. Dialasi dengan baking paper atau kertas roti ya. Lalu permukaannya kita kerat-kerat dengan pisau ya, tidak sampai putus. Sama seperti tadi, kita pipihkan sedikit saja biar agak lebar. Lalu kita beri isian ya.
Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya pemirsa, hingga selesai. Selanjutnya kita akan menggilas adonan yang kedua ya, dengan teknik oles ya pemirsa, sama seperti tadi yang teknik gulung ya. Adonan kita gilas hingga ketebalan setengah sentimeter. Lalu nanti kita akan bagi 4 ya pemirsa. Sebelum dibagi, kita akan merapikan pinggir-pinggirnya ya pemirsa dengan dipotong ke 4 sisinya. Ini fungsinya untuk memotong semua pinggir-pinggirnya agar nanti terlihat ya pemirsa lapisan-lapisan puff pastrinya. Kita isi juga dengan selai nanas. Ini saya bentuk kotak ya. Setelah dibentuk, lanjut kita akan memoles permukaan kulit puff pastry dengan kuning telur ya pemirsa. Sebelum dipoles ke permukaan, kita kocok dulu ya hingga kuning telurnya larut. Lalu kita poles merata di atas kulit puff pastry-nya. Jika pemirsa ingin warnanya lebih tajam, bisa ditambahkan 1 sendok teh madu atau susu kental manis warna putih ya. Ini saya hanya memakai kuning telur saja. Lanjut kita akan memberi gula pasir di atasnya ya. Selanjutnya kita akan mengoven dengan suhu 185 derajat Celcius. Oven sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit ya pemirsa. Setelah 185 derajat Celcius suhu oven, kita akan memasukkan adonan kulit puff pastry-nya ya. Kita taruh di rak bagian bawah, kita oven kurang lebih 45 menit. Setelah matang, lanjut kita akan dinginkan di cooling rack ya pemirsa. Nah, alhamdulillah sudah jadi ya
kue puff pastrinya. Mari kita coba. Untuk yang pertama kita akan coba yang teknik gulung ya pemirsa. Ini terlihat layer-layernya ya. Dan waktu dipegang terasa crispy ya, atau garing ya pemirsa. Mari kita coba rasanya ya pemirsa. Ini enak sekali ya pemirsa, kulitnya renyah. Lanjut kita akan melihat layer yang menggunakan teknik oles ya pemirsa. Sama, terlihat lapisan-lapisan di kulit puff pastrinya ya. Ini waktu dipegang juga terasa tekstur kering ya. Mari kita coba juga rasa dan tekstur kuenya ya pemirsa. Sama, ini enak sekali ya pemirsa, renyah. Terima kasih telah menonton videonya hingga usai. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil dan semoga menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam membuat videonya. Insya Allah akan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.